Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifda Hanifah, NPM 130 110 190 004. Di sini saya akan memeriksa pemeriksaan cranial nerve. Yang pertama, saya akan memeriksa cranial nerve yang pertama, yaitu olfactory nerve. Saya akan mengenalkan bau kepada pasien. Enggak, ini bau sabun ya. Yang ini bau jeruk. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menutup satu lubang hidungnya. Lubang hidungnya ditutup satu dan menutup mata. Ini bau apa? Sabun. Sebelahnya. Sabun. Kekuatan baunya sama nggak kanan dan kiri? Sama. Untuk yang ini Jeruk. oke. Jeruk. Oke. Kekuatan baunya sama tidak kanan dan kiri? Sama. Oke. Kemudian saya akan memeriksa trigeminal nerve atau cranial nerve yang kelima. Saya akan memeriksa corneal reflexes terlebih dahulu. Dek, tolong lihat ke tangan saya dan lihat apakah ada reaksi mengadip atau tidak dari pasien. Apabila normal, dia akan mengadip. Lihat sini. Kemudian saya akan memeriksa fungsi sensorik dari trigeminal nerve. Adek, nanti kalau ada rasanya, Adek bilang ada rasa. Dan Adek tutup mata. Ini ada rasa? Ada. Nih. Ada. Nih. Ada. Nih. Ada. Tadi ini sama atau tidak rasanya? Sama. Kanan dan kiri ini juga sama? Sama. Ini? Sama. Ini? Ada? Ada. Ini sama atau tidak? Sama. Oke. Kemudian saya akan memeriksa fungsi motorik dari trigeminal nerve. Saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan mengunyah. Saya akan meraba di bagian otot temporalisnya, apakah berkontraksi atau tidak, dan otot masseter. Baik, sudah. Kemudian saya akan melakukan jaw reflex. Dek, tolong buka mulut sedikit. Nah, apabila pasien menutup mulutnya untuk respon refleks ya, maka itu adalah respon patologis. Kemudian saya akan memeriksa cranial nerve yang ketujuh atau facial nerve. Saya akan memeriksa fungsi motoriknya dulu. Dek, tolong perlihatkan giginya dan dilihat apakah simetris atau tidak, dan gembungkan mulutnya. Dilihat simetris atau tidak juga. Kemudian saya akan mengecek upper motor muscle-nya. Dek, tolong tutup mata. Tidak, tutup mata saja, pejamkan maksudnya. Tolong kuat-kuat ya, jangan sampai saya bisa membukanya. Oke. Kemudian saya akan meminta pasien untuk mengangkat alisnya. Angkat alisnya dan dilihat kerutannya simetris atau tidak. Sudah selesai. Kemudian saya akan mengecek fungsi sensorik dari trigeminal nerve ini, dan sekaligus saya akan memeriksa fungsi sensorik dari cranial nerve yang ke-9. Saya akan meminta pasien untuk menunjukkan rasa dari yang saya kecapkan di lidahnya. Ini nanti ada pilih yang mana rasanya ya. Pegang.
Julurkan lidahnya, Dek. Yang ini aja. Ini rasanya apa? Lagi. Rasanya apa? Rasanya apa, Dek? Oke. Julurkan lagi. Rasanya apa? Julurkan lagi. Rasanya apa? Oke, sip. Selesai pemeriksaannya. Kemudian saya akan mengecek cranial nerve 10 atau vagus nerve. Tolong ikutin kata saya ya. Saya akan mengecek apakah pasien ada distonia atau tidak. Ring, Ring. sing. Sing. Oke, pasien normal. Lalu saya akan mengecek apakah pasien memiliki dysarthria atau tidak. Coba ikuti lagi ya. Kuku, Kuku. ruku, Ruku. ular lari-lari. Ular lari-lari. Baik, pasien normal. Lalu coba a, dan dilihat apakah uvulanya terdapat di garis tengah dan soft palate-nya itu simetris, terelevasi secara simetris. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menelan makanan untuk mengecek apakah pasien memiliki disfagia atau tidak. Tolong makan saya sedikit. Coba dilihat reaksi tidak, coba kunyahnya ditelan. Dilihat pasien bisa menelan atau tidak, apakah ada gangguan atau tidak. Sudah? Udah. Oke, pasien normal. Kemudian saya akan mengecek accessory nerve atau cranial nerve yang ke-11. Saya akan meminta pasien untuk menoleh ke sini. Lawan saya ya. Ini maksudnya lawan saya, dan dilihat apakah kuat atau tidak sternocleidomastoidnya. Kemudian yang sebelahnya lawan saya juga, dan dilihat juga ini cleidomastoidnya, dia berkontraksi dengan bagus. Lalu saya akan meminta pasien untuk elevasi bahunya ya. Maksudnya ya angkat bahunya dan tahan ya, Dek. Nah, ini untuk mengecek otot trapeziusnya berkontraksi dengan baik atau tidak. Udah. Kemudian saya akan mengecek nerve yang ke-11, cranial nerve yang yang ke-12 atau hypoglossal nerve. Saya akan melihat mulut pasien, lidahnya biasa aja ya seperti itu. Dilihat apakah lidahnya itu ada fasciculata atau tidak, dan dia ada atrofi atau tidak. Lalu julurkan lidahnya. Nah, dilihat dia berada di garis tengah atau dia miring ke kanan dan kiri. Kalau miring ke kanan atau kiri, maka pasien terdapat paralisis, tapi ini normal. Baik, Dek, sudah. Pemeriksaan selesai. Terima kasih telah menonton.